Halo guys, kembali lagi di channel saya, kreator Bulukumba. Yang baru menemukan channel saya, silahkan di like, share, dan juga di subscribe ya, karena subscribe itu gratis bosku ya. Hari ini viral kembali setelah Erika Kerlina mendatangi kantor polisi, di mana pada saat itu Erika Kerlina memenuhi panggilan kepolisiannya, di mana laporannya tempo hari terkait masalahnya dengan DJ Panda. Begitu bosku ya. Oke, kreator Bulukumba tidak berlama-lama, tidak ada intro-intro, tidak ada basa-basi, kita gaskan langsungnya. Aku cuman datang untuk melanjutkan proses hukum yang emang sudah berjalan. Masih bukti-bukti juga pengancaman yang berbahaya untuk janin aku. Oh, ini Sama pengancaman guys ya. ada saksi-saksi yang bersedia banget untuk jadi saksi salah satu yang ada di dalam grup itu. Ancaman apa aja Oh sih? iya, iya, betul betul Kak. Banyak, aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Intinya Mungkin kronologinya Ya, tidak bisa dibocorkan lah ya, intinya guys ya. Ya kronologi seperti Sampai ada isu ini kak. kronologinya awalnya mungkin. Oke, kronologinya memang aku apa ya, emang menutupi kandungan aku memang sampai 9 bulan Ya ini. memangnya saat Cuman itu karena memang adanya menutupi lah ya, sampai pengancaman 9 bulan jadi guys ya. aku harus mau nggak mau demi janin aku harus ngomong juga, jadi makanya aku bawa ke jalur hukum. Oh iya, iya, betul betul kan, betul. apa bentuk ancamannya, berapa orang yang mengancam? Ada 500 orang ya di dalam grup itu, cuman Oh bentuk banyak pengancamannya aku sekali nggak guys bisa ya, ada kasih tahu 500 orang guys. Kapan kak kejadian ancamannya kak? bulan Juli, 21 Juli. Kakak yang satu orang doang kak yang di Satu orang aja kak, satu laporan. Aku melaporkannya di bulan Juli juga, cuman tanggalnya Bulan itu aku Juni lupa. ya? Yang jelas Juli kah? sebelum podcastnya Ondet. Tapi pelapornya siapa sih? laporan siapa aja? Ya pelapornya yang kalian udah tahu itulah. Satu orang doang ya? Dari pengakuan si gimana kak? Sesuai dengan yang klarifikasi yang kemarin dia sudah mengakui memang adanya pengancaman. Cuman Oh karena memang guys. ini sudah berjalan ya proses hukumnya. Jadi klarifikasi dia tuh ada setelah hukumnya sudah berjalan. Nggak berarti ancaman tapi sosial media. Ibu Revi sendiri tadi upload udah mau berdamai dengan DJ Panda. Bayar sendiri seperti apa, mau cabut laporan atau gimana? Kalau itu aku lihat nanti dulu sih, karena kan memang kan dia harus datang dulu ke sini kan. Ya, ya, betul, betul, Ya aku Kak. ngikutin proses hukum aja sih. Wow. Erika sekarang dalam mengambil langkah hukum mengenai masalahnya itu sudah tidak main-main lagi guys ya. Dan di sini Erika Karlina mengatakan jika permintaan maaf sudah terlambat dan sekarang sudah masuk masalahnya, laporannya kepada pihak berwajib dan itu akan dijalani secara hukum. Kita tunggu saja prosesnya sampai di mana bosku ya. Dan intinya di sini ada pengancaman dari DJ Panda sendiri dan ya itu memang sangat membahayakan bagi Rika Karlina sendiri dan juga Janinya. Dan kemarin saya juga menonton video Bang Densu di mana Bang Densu podcast sama DJ Panda ya. Dan di sana DJ Panda sendiri sudah mengatakannya secara detail dan dia meminta maaf atas perlakuannya. Namun maaf tersebut sudah terlambat karena proses hukum sudah berjalan guys ya. Dan hari ini Erika Karlina datang ke kantor polisi untuk memenuhi panggilan kepolisian dan akan diperiksa lebih lanjutnya ya. Kemarin muncul lagi video Natalie Holzer dan mengklarifikasi dan meminta maaf kepada Erika Karlina dan netizen
menganggapnya jika Natalie Holzer itu sudah mulai ketar-ketir guys ya. Sudah mulai ketakutan karena Erika Carlina mengambil langkah hukum saat ini tidak main-main lagi ya. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua Waalaikumsalam pihak warahmatullahi yang merasa wabarakatuh. terganggu atas unggahan tentang video konten yang sebagaimana sudah beredar di luar sana, Ya. secara pribadi saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun dan saya memohon maaf pada Mbak R jika masalah ini sudah melebar kemana-mana. Tentunya masalah ini akan menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Pembelajaran untuk lebih hati-hati lagi dalam memilih partner kerja dan berteman. Betul. Sekali lagi, saya minta maaf. Nah, seperti itu permintaan maaf dari Natalie Holzer kepada Erika Carlina guys ya. Dan netizen di sini sering sekali menghubung-hubungkan video tadi di mana Erika mendatangi kantor kepolisian ya untuk menghadiri panggilan pemeriksaan kelanjutan dari masalahnya guys ya. Dan permintaan maaf ini dari Natalie Holzer ya kita tahu lah netizen ada-ada saja guys ya. Dan apa gitu ya. Waduh, ini Natalie Holzer sudah mulai ketar-ketir ini, sudah mulai gugup, ketakutan, dan sehingga dia berpikir, wah kalau saya tidak minta maaf, ini aku juga pasti kena ini. Ya kemungkinan pikirannya ke situ ya. Aduh, netizen ada-ada saja guys ya. Tapi ya tidak sedikit fakta yang terungkap dari mulut netizen loh guys. Jangan lupa, netizen itu wow ngomongnya pedas-pedas ya. Dan waduh gimana cara menanggapinya ini bosku ya. Kemarin dengan full senyum Natalie Holzer memparodikan Erika Carlina yang sedang hamil, dan itu dianggap tidak menghargai ibu-ibu yang sedang hamil ya. Wow. Tapi ya kita kembalikan kepada Erika Carlina karena di sini pun ada perkataan dari Erika Carlina sendiri mengenai Natalie Holzer. Jika Natalie Holzer mau meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepada saya akan memaafkannya ya. Begitu kata Erika Carlina, dan saya rasa ini adalah statement yang bagus dari Erika Carlina sendiri yang tidak mau memperbesar masalah ini karena sebenarnya Erika Carlina ini cuma melaporkan DJ Panda karena ada pengancamannya, dan itu bertepatan jika melahirkan di bulan Agustus guys ya. Wah ini ada apa ya, ini dan ini memang sangat berbahaya jika pas di hari kelahirannya, hari melahirkan Erika Carlina. Waduh bayangkan jika 500 orang yang di dalam grup tersebut itu mendatangi Erika Carlina. Waduh ini bisa gawat ini. Aduh guys. Betul apa kata Natalie Holzer, kedepannya agar berhati-hati memilih rekan kerja, rekan bisnis, dan berhati-hatilah memilih teman. Jangan sampai keadaan sekitarmu
justru dia adalah musuh sesungguhnya bagi dirimu, dan ingat kamu adalah public figure